Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Puji Astuti dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 530142107. Di sini saya akan mempraktekkan RPP yang telah saya buat, di mana RPP tersebut untuk mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika daya dan komunikasi untuk kelas 12 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi semester 5 pada tahun ajaran 2022-2023. Baik, saya akan memulai praktek pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian saat ini? Saya harap baik-baik saja dan sehat selalu agar kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Selanjutnya, saya akan mempresensi kehadiran kalian. Baik, setelah presensi selesai, semua siswa masuk. Selanjutnya, ada yang tahu tidak kita akan belajar mengenai apa hari ini? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ada yang sudah belajar atau mencari referensi tentang PLTS belum? Yuk, salah satu silahkan beritahu teman-temannya apa sih PLTS itu. Salah satu atau salah dua saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab, untuk yang sudah memberitahu teman-teman apa itu PLTS secara garis besar. Tapi sebelum itu, saat kita belajar sesuatu, tentunya alangkah lebih baiknya apabila kita tahu tujuan kita mempelajari pelajaran tersebut. Nah, tujuan kita belajar PLTS itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, salah satu. Iya, benar sekali. Jadi, tujuan kita belajar tentang PLTS ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika daya dan komunikasi, kita akan belajar mengenai penerapan rangkaian elektronik pada sistem PLTS, pada sistem pembangkit listrik. Nah, listrik sendiri merupakan kebutuhan primer untuk saat ini. Saat ini, mungkin kita tidak bisa hidup tanpa listrik karena apa-apa kita membutuhkan listrik, terutama penerangan. Saat ini kita memasak, bahkan sekarang sudah ada kompor listrik, kita memasak, kita memanaskan makanan, kita mencuci. Sekarang juga sudah ada robot pembersih rumah dan itu menggunakan listrik. Sekarang sudah ada mobil listrik juga. Nah, penggunaan listrik yang banyak itu akan meningkatkan permintaan pada PLN. Sedangkan PLN saat ini masih menggunakan energi fosil. Dan kita sendiri tahu bahwa energi fosil itu sudah mulai berkurang dan menipis, dan untuk pembaruannya membutuhkan ribuan bahkan jutaan tahun. Oleh karena itu, kita harus mulai mencari energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yaitu PLTS ini, karena PLTS menggunakan energi dari matahari, di mana matahari ada terus, energi akan tetap ada selama matahari bersinar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu penerapan rangkaian elektronika pada sistem PLTS sederhana pada rumah mandiri atau gazebo sebagai penerangan. Nah, oleh karena itu, mari kita masuk ke materi inti. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen untuk memperlihatkan materi saya. Apakah materi saya sudah terlihat? Saya rasa materi saya sudah terlihat di layar kalian masing-masing. Nah,
Baiklah. Nah, kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Apa sih pembangkit listrik tenaga surya itu? Kita akan kulik bersama-sama. Nah, materi kita hari ini yaitu ada PLTS di Indonesia, prinsip kerja PLTS, struktur panel surya, komponen-komponen PLTS, dan rangkuman. Mari kita masuk ke materi pertama kita, yaitu PLTS di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu ada berbagai macam pembangkit listrik, salah satunya yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di manakah itu? Nah, ya, PLTS merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan sebagai bahan bakarnya. PLTS Kupang merupakan salah satu PLTS yang berada di Indonesia dengan kapasitas pembangkit 5 MW atau MW. PLTS ini dimiliki oleh PT Lembaga Elektronik Nasional atau LAN untuk mengatasi permasalahan kurangnya pasokan tenaga listrik di daerah tersebut. Jadi meskipun em, pembangkit utama di negara kita yang didistribusikan yaitu dari PLN, tapi ada pembangkit listrik lain yaitu salah satunya pembangkit listrik tenaga surya. Baik. Nah, ini contoh potret pembangkit listrik tenaga surya di Jepang. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu prinsip kerja PLTS. Prinsip kerja PLTS sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik berkategori energi terbarukan, yaitu tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utamanya. PLTS memanfaatkan sinar matahari sebagai bahan utama untuk membangkitkan energi listrik. Nah, jenis-jenis PLTS itu ada PLTS direct dan indirect. Nah, PLTS direct adalah PLTS yang langsung dapat menghasilkan energi dengan mengkonversi cahaya menjadi energi listrik menggunakan komponen semikonduktor di dalamnya. Sebuah modul panel surya biasanya disebut sebagai fotovoltaik atau solar cell. Nah, proses jenis PLTS langsung inilah yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita pelajari mengenai penerapannya. Lalu ada indirect, yaitu PLTS yang menggunakan komponen bantu, yaitu lensa atau cermin untuk memfokuskan cahaya matahari menuju konsentrator. Proses pembangkitan energi listrik hampir sama dengan PLTU, yaitu memanfaatkan uap air bertekanan untuk memutar turbin. Apabila PLTU disebut boiler, di dalam PLTS disebut sebagai konsentrator. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri saya itu ada PLTS direct, lalu ada PLTS indirect. Nah, kita akan mempelajari mengenai direct, yaitu secara langsung pada rumah hunian, rumah mandiri, atau gazebo. Jadi, penerapan PLTS sederhana. Nah, bagaimana sih prinsip kerja PLTS direct itu? Yang pertama, panel surya menerima cahaya matahari dan membangkitkan tenaga listrik DC. Nah, jadi energi matahari yang diterima oleh panel surya itu berupa DC, bukan AC yang kita gunakan dalam instalasi listrik rumahan. Nah, setelah itu, charge controller berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya, kemudian digunakan untuk mengisi aki dan baterai. Jadi panel surya dihubungkan dengan charge controller. Nah, charge controller itu untuk mengatur arus dan tegangan untuk mengecharge aki atau baterai, untuk mengisi aki atau baterai. Lalu, aki atau baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi energi DC tadi itu disimpan di dalam aki atau baterai. Nah, dikontrol oleh charge controller. Dan terakhir, inverting berfungsi untuk mengubah tegangan searah menjadi bolak-balik dengan spesifikasi tegangan tertentu.
Nah, tadi energi yang dihasilkan berupa DC dan disimpan di dalam aki. Karena pada rumahan itu menggunakan energi AC, jadi energi DC tersebut perlu untuk dirubah menjadi energi bolak-balik, menjadi arus bolak-balik atau tegangan AC agar bisa digunakan pada instalasi rumahan. Lalu bagaimana prinsip kerja PLTS pada sistem indirect? Yaitu pertama, cermin atau lensa menerima cahaya matahari, kemudian memantulkan cahaya kepada reseptor. Lalu konsentrator menerima cahaya matahari yang kemudian memanaskan air di dalam reseptor hingga menjadi uap bertekanan. Turbin menerima energi kinetik dari uap air, kemudian mengubah energi tersebut menjadi energi mekanik. Lalu generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, dan kondensor berfungsi untuk mendinginkan sisa uap air yang telah melewati turbin hingga menjadi cair kembali, kemudian air disirkulasikan kembali. Begitu prinsip kerja pada indirect. Nah, di dalam sistem PLTS ini ada yang namanya efek fotovoltaik. Apa sih efek fotovoltaik? Proses perubahan cahaya matahari menjadi energi listrik adalah menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel di tahun 1839. Energi matahari atau cahaya matahari terdiri atas foton cahaya. Ketika foton tersebut mengenai permukaan sel fotovoltaik, foton yang diserap oleh sel fotovoltaik kemudian membangkitkan energi listrik dengan bantuan semikonduktor tipe P dan N. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur panel surya. Nah, panel surya ini yang berfungsi untuk mengkonversi cahaya matahari menjadi tegangan DC. Strukturnya terdiri dari cover glass, laminating atau perekat, antireflektif atau pelapis antireflektif, N-tipe semikonduktor, P-tipe semikonduktor, dan back kontak. Nah, apa sih cover glass itu? Cover glass yaitu komponen yang berfungsi sebagai pelindung panel fotovoltaik, sebagai pelindung komponen ini. Sehingga sel fotovoltaik tidak terkena kontak dari luar, seperti debu, air, dan sebagainya. Nah, debu, air itu dapat mempengaruhi konversi cahaya itu, akan mempengaruhi efektivitas dari si panel surya. Bahan yang digunakan dapat berupa kaca maupun akrilik yang berwarna transparan. Lalu ada laminating atau perekat. Komponen ini berfungsi untuk melekatkan pelindung dengan lapisan anti-reflektif di bawahnya. Lalu ada anti-reflektif, yaitu komponen yang berfungsi untuk mencegah sinar matahari memantul kembali setelah mengenai permukaan panel, sehingga matahari secara efektif dapat terserap oleh fotovoltaik. Lalu ada N-tipe semikonduktor, yaitu jenis semikonduktor yang diberikan campuran bahan lain seperti arsenik, fosfor, dan antimoni. Sedangkan pada P-tipe semikonduktor, campuran yang digunakan yaitu gallium, indium, dan boron. Lalu yang terakhir ada back contact, yaitu komponen untuk melindungi bagian belakang sel fotovoltaik. Utamanya, komponen ini dibuat dari bahan yang cukup kuat seperti plastik, PVC, dan aluminium. Lalu kita masuk ke materi komponen-komponen PLTS. Komponen-komponen PLTS sendiri terdiri dari panel surya, solar charge controller, baterai, dan inverter. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari solar charge control. Dan ini contoh dari inverting yang untuk mengubah arus. Dan ini contoh dari aki atau baterai. Untuk contoh panel surya tadi sudah ada di slide berikut sebelumnya.
Nah, panel surya sendiri terdiri ada beberapa jenis. Contohnya yaitu ada jenis monokristalin silikon, multikristalin silikon, ribbon silikon, dan amorphous silikon. Nah, yang membedakan ini yaitu dari efektivitasnya, dari efektivitas penyerapan cahaya matahari. Untuk eh, monokristalin silikon, efisiensinya yaitu sebesar 15,1%. Lalu untuk multikristalin silikon, efisiensinya sebesar 14,9%. Untuk ribbon silikon sebesar 14%. Dan untuk amorphous silikon, ini dengan efisiensi terendah yaitu sekitar 4 sampai dengan 6%. Lalu untuk solar charge controller, yaitu berfungsi untuk mengontrol arus dan tegangan yang akan dialurkan menuju baterai. Tegangan yang dihasilkan panel surya adalah fluktuatif bergantung kepada sinar cahaya matahari. Jadi, solar charge controller berfungsi untuk menstabilkan aliran tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu ada baterai, yaitu untuk menyimpan energi yang dihasilkan agar dapat digunakan pada malam hari, karena panel surya hanya bekerja jika mendapat sinar matahari, yaitu pada siang hari. Pada saat malam atau saat mendung, dapat menggunakan energi yang berasal dari pagi atau baterai. Lalu ada inverter yang berguna untuk mengubah tegangan DC yang dihasilkan panel surya menjadi tegangan AC agar dapat digunakan pada rumahan. Nah, kesimpulannya yaitu pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang menggunakan cahaya matahari sebagai bahan bakarnya. Pembangkit listrik tenaga surya bekerja memanfaatkan panas matahari atau konsentrat solar panel atau cahaya matahari yang disebut fotovoltaik, kemudian merubah energi tersebut menjadi panas atau energi listrik. Keunggulan utama dari pembangkit listrik tenaga surya adalah sumber energinya tidak akan pernah habis. Namun, jenis pembangkit ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat berfungsi pada malam hari, sehingga diperlukan peralatan penyimpanan energi listrik atau baterai agar listrik dapat digunakan 24 jam. Lapisan antireflektif berfungsi untuk mencegah sinar matahari memantul setelah mengenai permukaan panel. N-tipe semikonduktor adalah semikonduktor yang terbuat dari campuran bahan seperti arsenik, fosfor, dan antimoni. Sedangkan P-tipe semikonduktor adalah jenis semikonduktor yang terbuat dari campuran gallium, indium, dan boron. Jenis panel surya yang memiliki nilai efisiensi paling tinggi yaitu monokristalin silikon dengan nilai efisiensi 15,1%. Satu panel surya yang memiliki efisiensi paling rendah yaitu panel jenis ribbon silikon. Nah, materinya sudah cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan apabila masih bingung atau masih belum paham dengan materi yang disampaikan, silahkan bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya akan menjelaskan tugas kalian setelah ini. Saya akan membentuk kelas ini menjadi 8 kelompok. Nah, karena di kelas ini terdiri dari 32 siswa, maka satu kelompok terdiri dari 4 anak. Untuk anggota kelompoknya sendiri, saya bebaskan, saya serahkan kepada kalian, mau sesuai presensi, mau diacak, atau kalian mau memilih sendiri, saya berikan kebebasan kepada kalian. Adapun tugas kalian yaitu nanti saya akan memberikan kalian job sheet simulasi. Silahkan kalian simulasikan rangkaian seri
panel surya dan rangkaian paralel panel surya pada aplikasi Proteus. Dan setelah itu lihat berapa tegangan yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Setelah itu silakan analisis rangkaian seri dan rangkaian paralel tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Saya tunggu laporan itu hingga minggu depan. Untuk penulisannya bila bisa diketik ataupun ditulis tangan yang rapi, satu kelompok cukup mengumpulkan satu laporan saja. Lalu selain tugas kelompok, ada juga tugas individu. Tugas individu itu akan saya berikan soal, cukup 5 saja, dan dikerjakan, ditulis tangan yang rapi, dikumpulkan minggu depan bersama dengan tugas kelompok yang tadi, laporan kelompok yang tadi. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan baik mengenai materi maupun mengenai tugas yang saya berikan. Jika tidak ada, saya rasa cukup. Baik, Ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum. Baik, seperti itu praktek pembelajaran dari RPP yang saya susun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.